Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Hapsoh SPD, guru kelas 4 Miss Darul Jannah, Caringin, Bogor, Jawa Barat. Saya saat ini sedang mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru di IAIN Metro Lampung Angkatan 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 240101859. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PPKN tentang membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Dan Ibu akan panggil ketua kelas, silakan untuk memimpin doa di depan. Satu, dua, tiga. Ya, silakan. Istain kiamang wasalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikra surat Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, Ibu mau tahu kira-kira hadir semua gak hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Saya. Hadir? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kamu yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional berjudul Padamu Negeri. Silakan untuk berdiri sebentar ya. Padamu negeri.
mengajak kalian untuk berdiskusi bagaimana supaya kita belajar dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Diam, terus Dan tidak ngobrol, memperhatikan guru. Iya, itu kesepakatan kita ya, sudah sepakat ya. Berarti ketika belajar kalian harus duduk rapi, tidak ngobrol, tidak berisik, dan mendengarkan ibu guru. Setuju? Setuju. Yuk kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira kalian masih ingat gak pelajaran sebelumnya? Apa? Tentang apa waktu itu? PPKN-nya? Ya? Pengertian, siapa namanya? Pengertian gotong royong. Ada yang tahu? Masih ada yang tahu gotong royong apa? Ya? Tim artinya Bukan gotong royong. Gotong royong artinya kompak bersatu. kompak bersatu. Ada lagi? Gotong royong apa artinya? Bekerja Sama. Bekerja sama. Nah, itu. Sekarang manfaat dari gotong royong. Kalau kita melakukan gotong royong, kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada. Ada apa kira-kira manfaatnya? Ya, Azka? Lingkungan menjadi bersih. Lingkungan menjadi bersih. Siapa lagi? Ayo. Apa lagi? Manfaat gotong royong. Setelah kita melakukan gotong royong, apa yang manfaat yang kita dapatkan? Kemarin minggu lalu sudah? Apa? Ayo. Siapa yang aman? Ya, lingkungan aman, hebat. Dan yang terpenting, manfaat dari gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjalin silaturahmi dengan sesama. Nah, ini akan dikaitkan pada pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengelola tim gotong royong dengan mencapai tujuan bersama. Ya, hari ini kita akan belajar tentang membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Itu ada kata tim. Kira-kira siapa yang tahu arti dari tim? Ya, Imam? Tim artinya kelompok. Tim artinya kelompok. Ada lagi? Ya, Aska? Tim sama dengan grup. Ya, betul sekali apa kata Imam dan Aska. Tim itu sama dengan kelompok. Satu kelompok atau satu tim, ya. Atau satu grup, kata Aska sama. Itu berarti tim dan grup itu berarti beberapa orang di dalamnya. Kenapa ada satu tim? Untuk menghasilkan tujuan. Menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama kelompok tersebut, ya. Dengan pelajaran ini, ya, diharapkan kalian dapat membangun tim atau kelompok dan mengelola gotong royong dengan penuh semangat. Ya, betul, Damar. Dan memberikan contoh pelaksanaan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Terus nanti kalian ada presentasi ke depan, ya, untuk kegiatan ini. Sekarang anak, kita akan belajar mengenai membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, marilah kita saksikan video berikut ini, ya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu bab 5,
Pola Hidup Gotong Royong kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama belajar. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong? Nah, istilah gotong royong sendiri berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama-sama. Sedangkan gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anak, nilai-nilai dalam gotong royong yaitu yang pertama nilai persatuan. Nilai persatuan ini dengan adanya nilai persatuan kita dapat menciptakan persatuan dengan adanya gotong royong. Kita tahu sendiri bahwa kita adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain. Nah, yang kedua, nilai kebersamaan. Contoh dari nilai kebersamaan ini misalnya dengan adanya ronda malam. Dengan adanya ronda malam ini dapat menciptakan kebersamaan antar warga sekitar saat melakukan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, nilai yang ketiga yang terkandung dalam gotong royong yaitu nilai rela berkorban. Dengan adanya gotong royong ini kita dapat rela berkorban untuk sesama. Yang keempat, nilai tolong menolong. Nilai tolong menolong ini kita dengan adanya gotong royong kita dapat saling membantu untuk mempercepat pekerja. Nah, nilai yang terakhir, nilai yang kelima yang terkandung dalam gotong royong adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah kita tahu sendiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling berinteraksi satu sama lain. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Anak-anak, dalam gotong royong sendiri ada loh karakteristiknya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, karakteristik dari gotong royong. Gotong royong merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, gotong royong memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, gotong royong bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, di mana saja sih kita melaksanakan gotong royong? Yang pertama, pelaksanaan gotong royong bisa dilakukan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, setelah tadi kita sama-sama membahas karakteristik dari gotong royong, sekarang kita akan sama-sama membahas manfaat dari adanya gotong royong. Manfaat yang pertama, gotong royong menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Manfaat gotong royong yang ketiga, membuat pekerjaan lebih ringan dan mudah. Yang keempat, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, gotong royong pun dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, dengan adanya gotong royong dapat terjalinnya rasa solidaritas terhadap masyarakat, meningkatkan keamanan lingkungan, dan tentunya terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, yuk kita bahas contoh-contoh penerapan gotong royong di lingkungan keluarga. Sudah siap? Yuk kita bahas. Contoh gotong royong dalam lingkungan keluarga misalnya membersihkan rumah bersama keluarga. Contohnya saat ibu nyapu, Ani mengepel. Nah, dengan adanya gotong royong ini dan membersihkan rumah secara bersama-sama, pekerjaan rumah dapat terselesaikan dengan cepat dan kita yang tinggal di dalamnya juga nyaman menempatinya. Contoh yang kedua yaitu membantu ibu memasak di dapur. Nah, anak-anak, siapa di sini yang rajin membantu ibunya memasak di dapur?
peralatan makan. Nah, anak-anak, setelah kita makan, jangan lupa selalu mencuci piring tanpa disuruh dan tanpa menunggu ibu dulu yang menyuci. Kita ada inisiatif untuk mencuci agar membantu pekerjaan ibu di rumah. Contoh yang terakhir adalah setelah kita tadi membantu ibu membersihkan rumah, mencuci piring, jangan lupa membantu adik belajar. Nah, contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekolah adalah, yuk kita cari apa sih contoh-contoh dari gotong royong yang ada di sekolah. Nah, kalau ini pasti sudah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing siswa, yaitu melaksanakan piket kelas. Dengan adanya gotong royong untuk melaksanakan piket kelas, kelas jadi bersih, kita juga belajarnya jadi nyaman. Contoh yang kedua adalah melaksanakan diskusi kelas. Loh, kok diskusi kelas sih? Karena saat diskusi kelas, semoga anak-anak lebih paham dan lebih mengerti, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, itu sudah jelas sekali ya penjelasan tentang gotong royong sambil mengingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya dan dikaitkan dengan pelajaran hari ini ya. Tadi pengertian gotong royong, manfaat gotong royong, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Nih, selanjutnya Ibu akan tayangkan lagi video berikutnya. Jangan takut mencoba, jangan pernah menyerah. Percaya dirimu, kau punya kekuatan. Tak ada kata tidak mungkin saat kita berani mencoba. Langit tak terbatas, dunia menanti kita. Tak ada kata tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Bersiaplah untuk menjadi yang terbaik. Jalani hidup dengan penuh semangat. Tak ada kata tidak mungkin ketika kita percaya diri. Bersama kita bisa menggapai kita. Ya, itu sudah kalian simak ya. Gue akan bertanya, kira-kira tayangan apa yang ada di dalam video tersebut? Silakan Daman. Membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas. Ada lagi? Sedang apa itu? Tadi tayangannya sedang apa? Bergotong royong. Mereka sedang melakukan kegiatan bergotong royong. Ya. Kira-kira tempatnya di mana? Kegiatannya? Di kelas atau di lingkungan sekolah. Terus bagaimana suasana di lingkungan tersebut? Nyaman. Apalagi mereka suasananya bagaimana ketika melakukan gotong royong? Bagaimana suasananya? Bersih suasananya. Terus apa? Mereka melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terus sikap apa yang perlu kita tiru dari tayangan ini? Ini baik apa buruk? Baik. Berarti harus kita tiru. Apa yang harus kita tiru? Membersihkannya. Apalagi nilai-nilainya. Nilai apa yang terkandung dalam video tersebut? Nilai persatuan. Kebersamaan. Lagi dapat tadi apa? Nilai persatuan. Nilai persatuan, betul. Apalagi persatuan. Lagi ada sosial. nilai sosial. Terus nilai rela berkorban, nilai kepedulian. Terlihat kan mereka sangat kompak sekali.
sekali dalam bekerja sama melakukan kegiatan piket kelas. Betul? Ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan kembali sebuah gambar. Silakan disaksikan. Ini ada sebuah gambar. Nanti kalian simak baik-baik. Kira-kira ini gambarnya apa? Sedang apa? Di mana? Kalian diskusikan dengan temannya, ya. Ini akan terlihat bagaimana kalian membangun timnya dan mengelola timnya dalam kegiatan berdiskusi. Ya, silakan. Kelompok 1. Dua, boleh. Silakan didiskusikan. Tulis kelompok, kelas, nama anggota, dan jawaban di bawahnya. Silakan. Ya. Kelompok 1 nama, kelompok 2 Aska, kelompok 3 Nadim. Yang silakan untuk dikerjakan bersama-sama, didiskusikan. Silakan. Jangan sama Aska ya. Soalnya macet kalau dibacakan. Oke anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Nah, sekarang Ibu pengen tahu hasil diskusinya. Ibu minta perwakilan untuk presentasi ke depan. 1 putra dan 1 putri. Silakan untuk kelompok mana boleh mengacungkan tangan untuk ke depan, Putri. Oke, silakan kelompok 2 Aska boleh ke depan. Sebelah sini, Nak. Yang lain disimak baik-baik ya. Ya, so. Pada gambar tersebut ada sebuah anggota keluarga yang sedang membersihkan ruangan. Ada ayah yang sedang mengolah ikan, ada 2 anak yang sedang menyapu lantai, dan ibu membersihkan sofa. Semua keluarga ibu membuat semua ruangan bersih dan rapi. Sudah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Aska. Betul semua apa yang disampaikan oleh Aska? Betul. Satu orang lagi ya untuk putra, silakan ya. Kelompok 1 Damar boleh. Sampaikan hasil diskusinya. Pada gambar tersebut ada gambar keluarga sedang membersihkan rumah. Ayah sedang menggelap kaca dan anaknya sedang menyapu lantai. Ibu sedang membersihkan sofa. Ya. Lingkungan rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Ya, terima kasih untuk Damar, berikan tepuk tangan. Ya, jadi sama-sama ya, keduanya memiliki hasil yang sama lah ya. Dilihat dari gambar ini, maka kegiatan gotong royong memiliki pengertian bahwa bekerja sama akan menghasilkan sesuatu atau tujuan yang bagus ya, karena hasil kerjasama itu ya di lingkungan manapun, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat ya, seperti lingkungan keluarga seperti ini. Kalau kita bekerja sama di rumah, maka lingkungan rumah menjadi bersih,
menjadi lebih rukun. Betul tidak? Betul. Setuju tidak? Setuju. Suka bergotong royong di lingkungan keluarga? Suka. Alhamdulillah pasti ya. Kalian suka bergotong royong membantu orang tua ataupun adik di rumah. Jadi kesimpulannya anak-anak dari materi yang dipelajari hari ini bahwa pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama nilai-nilai itu muncul atau ada pada kegiatan gotong royong tersebut ya. Tadi seperti sudah dijawab oleh teman kita, nilai yang terkandung dalam gotong royong seperti saling membantu, sikap peduli, sikap tanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya ya. Jadi dalam kegiatan gotong royong ini baik di dalam keluarga, tim di dalam keluarga, tim di dalam masyarakat dan tim di dalam sekolah itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Nanti semuanya? Oke anak-anak, ibu tanya gimana dengan pelajaran hari ini? Ada ilmu yang didapat hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kalian mau apa? Boleh game, tapi gamenya sesuai dengan pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas manfaat dari kegiatan gotong royong di berbagai lingkungan, dari lingkungan keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Karena tentunya pasti banyak sekali manfaatnya ya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin kembali doa sebelum pulang. Ya, kita akan menentukan. Dan teman-temannya silakan untuk merapikan alat tulis Anda. Sudah siap semuanya? Satu, dua, tiga. Stain kiamat musalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dari Ibu ucapkan sekian. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.